Peralihan kekuasaan, organisasi-organisasi pemuda yang tergabung dalam organisasi sosial dan kemiliteran, bersama-sama KND-KND di Sunda Kecil, memegang peranan penting dalam mengakhiri kekuasaan Jepang di daerah tersebut. Mereka dengan cara-cara damai disertai demonstrasi meminta kepada kepala pemerintahan Jepang Sunda Kecil di Singaraja, Minsei Buchokan, untuk menyerahkan kekuasaannya ke tangan Republik. Dan hal itu dilakukan pada tanggal 8 Oktober 1945, di mana kekuasaan dialihkan kepada MRI GST Ketut Pudja selaku Gubernur Sunda Kecil. Meskipun, perlu ditegaskan bahwa kenyataan otoritas Republik masih dibayangi kekuasaan militer Jepang yang ditugaskan menjaga status quo sampai datangnya sekutu. Bersamaan dengan itu, pihak Jepang justru mendorong para raja untuk membentuk lembaga tandingan terhadap otoritas Republik. Upaya ini kemudian membuahkan apa yang disebut Dewan Raja-Raja pada awal 1946 atas dukungan Jepang. Gubernur Pudja bersama aparatur republiknya tidak sanggup menguasai keadaan, sehingga diadakan pertemuan dengan raja-raja pada tanggal 29 Januari 1946. Pertemuan tersebut memutuskan bahwa untuk pemerintahan di Bali gubernur menyerahkan wewenang dan kekuasaannya kepada Dewan Raja-Raja untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari di Bali. Wewenang gubernur hanya terbatas pada pengawasan wilayah sesuai dengan Konstitusi RI. Keputusan dikuatkan dengan dikeluarkannya Deklarasi KND, Makloemat Nomor 1 Januari 20, yang ditandatangani Gubernur Pudja dan Ketua KND IB Putra Manuaba pada tanggal 9 Februari 1946. Isi maklumat menyatakan, seperti dikutip dari G. Robinson, untuk menyerahkan hak dan kekuasaan yang dipegang Republik Indonesia kepada Paruman Agung. Dengan syarat apapun yang dibuat badan itu tidak boleh menyimpang dari Konstitusi RI. Perlu diketahui bahwa Paruman Agung berdiri sejak Januari 1946 atas dukungan Jepang, dengan memiliki dua badan, yaitu Dewan Raja-Raja dan Majelis Rakyat. Anggota badan pertama adalah ke-8 raja, salah satunya menjadi ketua. Anggota Majelis Rakyat berjumlah 29 orang yang dipilih dari 8 paruman negara dan badan-badan penasehat legislatif yang diketuai oleh raja di masing-masing kerajaan, penganugerahan otoritas pemerintahan formal kepada Paruman Agung sesuai dengan rencana Belanda untuk menenteramkan kawasan dan cocok dengan sikap kebanyakan raja. Prosedur selebihnya dirancang untuk memastikan dominasi raja-raja dan elemen-elemen lain yang moderat. Hanya sebagian kecil saja upaya yang dilakukan untuk menyertakan kaum pemuda dan organisasi sosial politik yang baru. Dapat dikatakan bahwa Paruman Agung adalah pelaksana keputusan, otoritas yang lebih tinggi dari pihak penjajah, mula-mula Belanda, 1938 hingga 1942, dan kemudian Jepang, 1942, Februari 1946, negara Indonesia dan Sekutu Nica. Gubernur Pudja dan aparatur negara Republik Proklamasi di daerah dihadapkan pada situasi yang dilematik, yaitu harus berbagi kekuasaan dengan Jepang sebagai penjaga status quo dan Paruman Agung di Bali. Di daerah-daerah pulau lain, pemerintahan Republik juga tidak bisa berjalan karena didahului pendaratan tentara sekutu. Kondisi ini tentu saja memberi peluang bagi Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Upaya pihak Belanda ini tampak misalnya dalam memorandum L.G. Van Mock dengan Panglima Sekutu di Asia Tenggara, Mountbatten, pada 2 September 1945 tentang perluasan wilayah operasi. Dalam memorandum tersebut dinyatakan bahwa seluruh wilayah Hindia Belanda Timur diduduki komando sementara Australia meliputi daerah-daerah Timor, Ambon, Seram dan Makassar. Personil Nica yang didatangkan digunakan sebagai tenaga inti untuk menyusun kembali dan memperkuat mekanisme pemerintahan yang ada. Untuk tahap pertama, perwira komandan utama Nica dengan stafnya diangkat di sub-sub wilayah Jawa, Madura, Bali dan Lombok, Sumatera dan pulau-pulau sekitarnya, Borneo dan pulau-pulau sekitarnya, Celebes, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku dan New Guinea. Sub-pembagian ini sesuai dengan pembagian wilayah Hindia Belanda, dan juga sejalan dengan wilayah Komando Militer Angkatan Laut Jepang. Untuk tahap ini, C.H.O. van der Plas diangkat menjadi utusan pemerintah Hindia Belanda dan penasehat politik bagi Panglima Sekutu dan para Panglima Satuan Tugas di daerah-daerah yang diduduki, untuk memerjuangkan pemulihan kekuasaan Belanda di daerah Kepulauan Sunda Kecil.
Mereka dibonceng sekutu, Inggris dan Australia yang mendaratkan tentaranya di bawah Komandan Jenderal Sir Thomas Belauney di Kupang pada tanggal 11 September 1945. Mereka membonceng Belanda Nica di bawah Komandan Konica, Kolonel De Roy, untuk menduduki dan mengambil alih seluruh pemerintahan sipil di Timor dan pulau-pulaunya. Sebagai tindakan pertama, tentara Nica menangkap orang Indonesia yang dituduh sebagai kolaborator pemerintahan pendudukan Jepang, yaitu F. Runtuene, I. Hadoko dari kantor Minseibu dan A. Adoe dari kepolisian. Rumah mereka digeledah berkali karena dituduh menyimpan senjata dan barang-barang Jepang. Tuduhan yang ditimpakan kepada tokoh nasionalis Timor ini tidak terbukti. Karena itu mereka dibebaskan. Di dalam pembelaannya, I. Hadoko dan kawan-kawannya secara tegas menyatakan bahwa 1. Dia berkolaborasi dengan pihak Jepang hanyalah taktik untuk menyelamatkan rakyat dan raja-raja dari penindasan dan perampasan harta. 2. Menolak tuduhan pernah menerima bintang jasa dari Jepang dan yang diperoleh hanya sebuah lencana emas tanda keanggotaan Dewan Penasehat Perwakilan Sunda Kecil. Dan 3. Sebagai nasionalis, kami telah berhasil secara terang-terangan atau secara gelap membangun perasaan kebangsaan rakyat dan raja-raja di Timor. Selanjutnya, terhadap propaganda Belanda Nica melalui media surat kabar resmi pemerintah, yang berisi mendiskreditkan kaum nasionalis, I. Hadoko dan kaum nasionalis lainnya di Timor merespons dengan cara-cara damai. I. Hadoko dan kawan-kawannya menghidupkan kembali Partai Perserikatan Kebangsaan Timor tahun 1937, namun dengan mengubah namanya menjadi Partai Demokrasi Indonesia, PDI, pada November 1945. Cabang-cabang Partai PDI dibentuk pula di daerah-daerah pulau lain, yaitu Rote, Sabu, Sumba, Flores dan Sumbawa pada bulan Desember 1945. Asas partai yang mengusung paham kebangsaan pendukung Republik berperan penting selama perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui cara-cara damai dan demokratis parlementer. Kerusuhan tidak terjadi di daerah Timor, yang telah diduduki dan berada di bawah pengawasan Nica. Di Pulau Roti, Sau dan Alor, pemerintahan Nica dibentuk pada 1 November 1945. Atas nasihat Komandan Pasukan, Konica, Timor, C.W. Schuyler, untuk memperkuat pengaruh Belanda, maka para misionaris Katolik yang ditahan di Makassar segera dibebaskan dan dipulangkan ke pulau-pulau Timor, Adonara, Solor dan Lomblen. Selanjutnya dilaksanakan pengambil alihan daerah Pulau Flores dari tangan Jepang. Para misionaris Katolik di pulau ini harus meneruskan kerja misinya. Rekolonialisasi atas daerah Pulau Sumba terjadi pada 4 November 1945. Pemerintah Nica segera dibentuk di Waingapu dan dilengkapi dengan senjata dan perlengkapan militer yang ditinggalkan oleh Jepang. Situasi politik di pulau ini sangat memuaskan, dan tidak ada indikasi munculnya gerakan pendukung kemerdekaan. Situasi sebaliknya terjadi di Sumbawa. Kekuatan pemberontak kaum Republikan meningkat pesat. Mereka mendapat dukungan dan bantuan dari Sultan Sumbawa dan Sultan Bima. Para propagandis ekstrim yang berasal dari Jawa di kedua kesultanan ini telah berhasil meningkatkan keresahan dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Akibatnya, pengawasan yang lebih keras dilakukan di dua kesultanan ini oleh kontrolir R. Westerbeek bersama dengan pasukan sekutu, para perwira Australia, tanda-tanda pemberontakan dan bahkan perang berawal ketika pendaratan awak kapal Belanda, Abraham Grijlins di Pelabuhan Buleleng pada tanggal 22 Oktober 1945. Pada waktu itu terjadi sebuah peristiwa berdarah, yang oleh Nyoman S. Pendit disebutnya peristiwa bendera. 38 peristiwa bendera di Pelabuhan Buleleng merupakan awal meletusnya respons lokal dengan cara perang untuk mempertahankan simbol Republik, yaitu Sang Saka Dwi Warna oleh pemuda pejuang di Sunda Kecil. Setelah itu, dilakukan persiapan-persiapan dan konsolidasi menyatukan kekuatan-kekuatan organisasi pemuda dan kesatuan militer Republik untuk melancarkan revolusi bersenjata melawan aparatur sipil dan militer Belanda Nica. Hanya setelah kurang lebih 5 bulan, pemerintahan sipil Republik Provinsi Sunda Kecil menghadapi gangguan stabilitas, kemudian datang mendarat tentara sekutu Inggris di Pelabuhan Benoa pada tanggal 18 Februari 1946. Pendaratan tentara sekutu Inggris ini bertugas memindahkan tawanan perang, melucuti tentara Jepang,
serta memulihkan stabilitas keamanan ketertiban di daerah pendudukan. Tentara Sekutu Inggris ini kemudian membuka markas besar di Denpasar pada 24 Februari 1946, menurut laporan perwira Komandan Amacap Bali, J. Van Beuge. Pasukan Belanda yang terdiri dari bekas tawanan perang Jepang yang ditahan oleh Jepang di Siam, yaitu bekas anggota KNIL. Tentara Hindia Belanda, sebanyak 2 batalion yang diberi nama Gajah Merah mendarat di Pantai Sanur pada 2 Maret 1946. Pada hari itu juga, kota Denpasar dan lapangan udara Tuban di sebelah selatan Kuta diduduki tanpa perlawanan. Kota-kota penting lainnya segera dikuasai, yaitu Gianyar pada 3 Maret, Singaraja 5 Maret, Klungkung 6 Maret, dan Tabanan 7 Maret. Pos-pos jaga Jepang masih dipertahankan di negara Gilimanuk, pelabuhan penyeberangan ke Jawa, dan Padang Bay. Selanjutnya pada 8 Maret 1946 di Denpasar Panglima Divisi India kelima dari Surabaya, Jenderal Mansert, yang mempunyai wewenang atas wilayah Bali, menerima penyerahan dari Panglima Angkatan Perang Jepang di Denpasar. Sejauh mungkin, kontak persahabatan diciptakan dengan penduduk dan tidak ada penembakan kecuali sangat diperlukan. Kesan yang dapat ditangkap dari laporan di atas adalah bahwa Belanda sangat optimis untuk bisa menduduki kembali Pulau Bali. Sikap optimistik dapat dibuktikan dari sebuah laporan Angkatan Laut Belanda sejak November 1945 yang memprediksikan bahwa apabila sejumlah pasukan ditempatkan di tempat-tempat penting, kondisi tertib dan aman seperti pada masa praperang dapat dipulihkan dalam tempo yang singkat. Perlawanan yang dilancarkan hanyalah aktivitas segelintir kaum ekstremis dan mereka dapat ditumpas dengan mudah melalui penggunaan unjuk kekuatan yang sigap, machtsvertoon, yang membuat penduduk terpukau melihat aksi Belanda. Titik-titik yang rawan pergolakan hanya di desa-desa di mana struktur kekuasaan Bali tidak lagi kokoh, seperti di Denpasar dan Buleleng. Akan tetapi, seperti bisa dibuktikan, pendekatan unjuk kekuatan, machtsvertoon, ternyata memperparah ketegangan yang ada dan mempercepat proses politisasi dan menguatnya identitas Indonesia yang telah dimulai di bawah rezim Jepang. Persepsi bahwa orang Bali menyambut kembalinya Belanda sama dengan keyakinan bahwa orang Jawa adalah sumber agitasi politik di Bali. Persepsi ini dipegang Kapten Konik. Dalam instruksinya pada Juli 1946 kepada pasukan serbu Belanda, dia menyatakan bahwa gerakan kaum Republikan telah gagal menawan simpati rakyat Bali karena diimpor dari Jawa. Apabila militer Belanda dapat membinasakan para teroris Jawa, maka Bali akan cepat kembali ke suasana tertib dan harmonis. Sementara itu, di pihak Belanda sendiri muncul pandangan sebaliknya dari pendekatan unjuk kekuatan, yaitu pendekatan damai demokratis. Pendekatan terakhir dianut arah ahli strategi Belanda yang mengkhawatirkan bahwa kerusakan politik di Bali bisa menarik perhatian dunia dan merusak reputasi internasional Belanda. Karena itu, L.G. Hubertus J. Van Mook secara pribadi menyurati Komandan KNIL, Kolonel Haji J. de Vries, sebelum pendaratan pada bulan Maret 1946, sebagai berikut, kalau kita berperilaku tidak patut, menembak sembarangan, mengeksekusi tanpa penyidikan yang benar, dan merusak pura, hutan sakral atau tempat-tempat suci lainnya karena sembrono, maka kita akan menghancurkan negeri Belanda di Bali, dan bukan saja di Bali, tapi juga di mata dunia, di mana restorasi pengaruh Belanda di Hindia amat bergantung padanya. Pendekatan anti kekerasan dari Komandan Perwira Belanda, yang mengutamakan cara-cara damai demokratis seperti dianut Gubernur Jenderal dan pengikutnya seperti F.H. Thermeulen, membuat mereka ditinggalkan mayoritas prajurit dan perwira yang pernah di bawah komandonya. Pada tahun 1945 hingga 1946, banyak mantan tawanan perang yang tergabung dalam Brigade Bali Lombok ingin kembali ke Hindia untuk membalas dendam terhadap kaum pemuda Republikan yang telah berkolaborasi dengan Jepang dan merampas kendali negeri. Tatkala tentara Belanda pertama diizinkan mendarat oleh Sekutu, maka Brigade Gajah Merah atau Brigade Bali Lombok yang kemudian diubah menjadi Brigade Y menjelma menjadi garda depan untuk melakukan pembalasan dan menduduki kembali Hindia Belanda dari kaum perampas. Dalam situasi seperti ini, pandangan Thermeulen dan Van Mook tidak mendapat respons di kalangan prajurit bawahannya. Sikap para perwira dan prajurit di lapangan, dengan otonominya dalam operasi militer, telah membawa ekses perang. Pada pekan-pekan pertama setelah rekolonialisasi, tentara KNIL sering bertindak indisipliner, menembak orang-orang yang dicap teroris dan perampok.
Baru 6 hari setelah pendaratan, 6 tembakan telah terjadi terhadap suatu gerombolan perampok di Desa Penebel daerah Tabanan. 2 orang di antara gerombolan itu ditembak mati. Dalam beberapa aksi yang dilancarkan kelompok teroris dan perampok, pasukan Belanda tidak menderita kerugian. Selain penggunaan kekuatan militer, strategi damai Belanda memerlukan kerjasama dengan pelbagai komponen dari kelompok-kelompok kepentingan di masyarakat. G. Robinson membaginya atas 3 kategori yaitu 1. Kaum elit tradisional, yaitu para raja dan anggota keluarga bangsawan berpengaruh. 2. Kelompok elit kaum muda terpelajar Bali. Dan 3. Rakyat jelata. Strategi ini cenderung terpolarisasi, daripada menenteramkan masyarakat, karena memaksa hampir sebagian besar orang untuk berpihak, entah kepada pemuda pejuang atau kekuatan damai dan rekolonialisasi oleh Belanda. Pilihan yang salah berakibat fatal dan menjadi akar konflik antar sesama warga yang terhimpun dalam kelompok-kelompok asosiasi. Muncul kesepakatan di kalangan ahli strategi militer Belanda bahwa prioritas pertama setelah pendaratan tentara adalah menjalin hubungan langsung dengan raja-raja di Bali. Sehari setelah pendaratannya di Sanur, Komandan Tentara Belanda untuk daerah Bali, Letnan Kolonel Termeulen yang disertai Opsi Ramacap mengadakan rapat dengan raja-raja penguasa Swapraja di Klungkung pada tanggal 3 Maret 1946. Pertemuan itu membicarakan perkembangan politik dan pemerintahan. Letkol Termeulen mengakui otoritas gabungan raja-raja dan Paruman Agung sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah dan bertanggung jawab di Bali, sedangkan masing-masing raja bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di daerah Swaprajanya masing-masing. Selain itu, kepada gabungan raja-raja diberitahukan bahwa kekuasaan militer di Bali merupakan otoritas tertinggi, karena itu peraturan-peraturan dari pemerintah militer harus dipatuhi dan dilaksanakan. Selanjutnya dilakukan pembicaraan informal dengan Gubernur Puja dan beberapa tokoh republik yang diundang atas permohonan penguasa Swapraja di Buleleng, di sebuah tempat yang netral pada tanggal 5 Maret 1946. Tujuan pertemuan ini adalah untuk membuat Gubernur Puja di mata para pemuda bisa membuat kesepakatan dengan seorang utusan Nica. Di situ, Letkol Termeulen menjelaskan isi pertemuan 3 Maret 1946 sebelumnya di Klungkung, terutama penyelesaian masalah politik karena kemerdekaan Indonesia tidak ditentukan di Bali Sunda Kecil, melainkan di tempat lain. Penuhilah panggilan untuk bekerja sama demi kepentingan rakyat di daerah Bali Sunda Kecil. Kemudian, melalui telepon Letkol Termeulen diberitahu bahwa gubernur tidak bisa mengambil keputusan. Ternyata, menurut laporan Komandan Amacap, sikap mengulur waktu jawaban Gubernur Puja menghambat berfungsinya dinas-dinas umum dan memberikan dukungan bagi perlawanan fisik dan aksi boikot. Selain itu, menurut Letkol Termeulen tidak benar apabila membenarkan wakil republik menempati rumah residen saat itu. Sebab rumah dinas residen adalah simbol kekuasaan Belanda di daerah, situasi ini dimanfaatkan oleh unsur-unsur ekstremis untuk melancarkan propaganda tentang kemerdekaan Indonesia dan Republik. Berdasarkan alasan-alasan ini, Letkol Termeulen memerintahkan kepada komandan pasukan agar segera menangkap Gubernur Puja dan pendudukan atas rumah dinas residen serta mengibarkan bendera Belanda di sana. Pada 12 Maret 1946, penangkapan dilakukan terhadap Gubernur Puja dan aparatur negara RI Sunda Kecil lainnya. Sumber buku sejarah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.